Din Samsudin tak terima, langsung tantang Muldoko dan istana. Kami bukan orang-orang pengecut. Pojok1.id. Peringatan keras Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dibalas Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Din Samsudin. Din Samsudin mengingatkan agar Muldoko dan istana tak usah melontarkan peringatan bernada ancaman. Demikian disampaikan Din Samsudin melalui keterangan tertulisnya Jumat 2 Oktober 2020. Pada era demokrasi modern dewasa ini, arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman, ingatnya. Din menyatakan, kami juga tidak akan mundur dengan ancaman dan peringatan keras dari pemerintah. Bagi kami, semakin mendapat tantangan dan ancaman akan menjadi pelecut untuk tetap beristiqomah dalam perjuangan, katanya. Tokoh asal NTB ini juga mengingatkan bahwa orang-orang kami bukan orang sembarangan. Sebaliknya, Din menyebut bahwa orang-orang kami adalah mereka yang berserah diri kepada Allah. Kami bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam kami adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya takut kepadanya, ingatnya. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini juga mengingatkan agar Muldoko dan istana tak sembarangan melontarkan tudingan kepada kami. Izinkan kami mewasiatkan kepada Bapak KSP Muldoko dan para staf di istana untuk tidak mudah melempar tuduhan kepada kami, tegasnya. Salah satunya pernyataan Muldoko yang menyebut bahwa gagasan yang dibangun kami selama ini membuat suhu politik memanas. Din Samsudin lantas melontarkan pertanyaan kepada mantan Panglima TNI tersebut. Apakah kami yang memecah belah rakyat ataukah kelompok-kelompok penolak kami yang patut diduga direkayasa bahkan didanai pihak tertentu yang justru memecah belah rakyat? Tanya Din. Din lantas membandingkan kritik yang disampaikan kami dengan kebijakan pemerintah, yang menurutnya selama ini kebijakan pemerintah cenderung tidak bijak, anti kritik sehingga berdampak langsung kepada masyarakat. Apakah kritik dan koreksi kami yang menciptakan instabilitas atau kebijakan pemerintah yang tidak bijak, anti kritik dan tidak mau mendengar aspirasi rakyat yang justru berandil dalam menciptakan instabilitas itu, sambungnya. Din juga membandingkan kritik kami dengan menyelamatkan bangsa dan negara dengan langkah pemerintah menumpuk hutang negara. Sebab menurutnya hutang tersebut jelas akan memberikan beban berat pada generasi penerus. Apakah kami yang keluar dari batas karena memaklumkan penyelamatan bangsa dan negara, ataukah pemerintah yang melampaui batas dengan menumpuk hutang negara yang jadi beban generasi penerus, katanya. Selain itu, Din juga menilai pemerintah dan DPR RI selalu membuat undang-undang yang merugikan masyarakat dan mengabaikan rakyat berjuang mempertahankan diri dari wabah dan harus membiayai sendiri tes kesehatan, tanyanya lagi. Kendati demikian, Din juga membenarkan pernyataan Muldoko yang menyebut kami adalah sekelompok kepentingan. Memang kami mempunyai banyak kepentingan, beber Din. Dia lalu menjabarkan sederet kepentingan yang dibawa kami, yakni meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan. Mengingatkan pemerintah agar serius menanggulangi COVID-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik atau pilkada. Mengingatkan pemerintah agar serius memberantas KKN yang masih merajalela di lingkungan pemerintahan dengan mencabut undang-undang yang melemahkan KPK, ujarnya. Lalu mengingatkan pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketidakadilan ekonomi dengan mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri dan bukan untuk tenaga kerja asing atau TKA, dan mencabut undang-undang yang lebih menguntungkan pengusaha daripada kaum buruh, sambungnya.
Kemudian mengingatkan pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecah belahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, yang intoleran dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti kami, tegasnya. Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan kami yang pada intinya kami berkepentingan agar pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat. Karena gaji yang diperoleh berasal dari Muldoko juga ingatkan Gatot Nurmantio, PKI tak mungkin datang tiba-tiba, jangan bikin ketakutan. Pojok1.id. Wacana kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dilontarkan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dibantah oleh Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko. Dia mengatakan wacana tersebut tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Pasalnya dia mengaku paham peristiwa-peristiwa kelam yang dialami bangsa Indonesia, khususnya tragedi kebiadaban Gerakan 30 September 1965 silam. Saya sebagai pemimpin yang dilahirkan dari akar rumput bisa memahami peristiwa demi peristiwa, mengevaluasi peristiwa demi peristiwa, ujar Muldoko dalam siaran pers yang diterima Kamis 1 Oktober. Oleh sebab itu mantan Pangkostrat ini meyakini isu kebangkitan PKI tidak muncul secara tiba-tiba. Justru dia menilai wacana itu ada lantaran digaungkan oleh komoditas kepentingan tertentu. Tidak mungkin datang secara tiba-tiba, karena spektrum itu terbentuk dan terbangun tidak muncul begitu saja. Jadi jangan berlebihan sehingga menakutkan orang lain. Sebenarnya bisa saja sebuah peristiwa besar itu menjadi komoditas untuk kepentingan tertentu, ucap dia. Lebih lanjut, Muldoko menjelaskan tentang dua pendekatan dalam mendeteksi munculnya isu kebangkitan PKI ini, di mana pertama menciptakan sistem kewaspadaan untuk menenteramkan, sementara yang kedua menciptakan kewaspadaan untuk memunculkan ketakutan. Bedanya di situ. Tinggal kita melihat kepentingannya. Kalau kewaspadaan itu dibangun untuk menenteramkan, maka tidak akan menimbulkan kecemasan. Tapi kalau kewaspadaan itu dibangun untuk menakutkan, pasti ada maksud-maksud tertentu. Nah, itu pilihan-pilihan dari seorang pemimpin, tuturnya. Kalau saya memilih kewaspadaan untuk menenteramkan, yang terjadi saat ini menghadapi situasi saat ini apalagi di masa pandemi, membangun kewaspadaan yang menenteramkan adalah sesuatu pilihan yang bijak, ujar Muldoko.